Beberapa kasus nyata yang sempat bikin heboh dunia. Kasus-kasus ini nunjukin betapa rumitnya ketika seseorang udah dinyatakan brain death, tapi keluarga atau hukum nggak selalu gampang menerimanya. Kasus pertama datang dari Amerika, tentang seorang remaja bernama Jahi McMath. Jahi waktu itu baru umur 13 tahun, dia operasi tonsil, tapi terjadi komplikasi pendarahan parah, sampai akhirnya otaknya rusak berat. Dokter menyatakan dia brain dead, artinya secara medis dia udah meninggal. Tapi keluarganya nggak terima. Mereka tetap mempertahankan Jahi dengan ventilator dan alat-alat medis. Bahkan sampai dipindahkan ke New Jersey, karena di sana hukum memungkinkan keluarga menolak diagnosis kematian otak demi alasan agama. Luar biasanya, tubuh Jahi masih bisa dipertahankan hidup biologisnya sampai 4,5 tahun. Sampai akhirnya dia benar-benar meninggal karena komplikasi lain. Kasus ini bikin dunia medis terbelah, ada yang bilang dia udah mati sejak awal, ada juga yang heran kenapa tubuhnya bisa bertahan selama itu. Kasus kedua juga dari Amerika, namanya Marlise Munoz. Marlise ini seorang wanita muda yang sedang hamil. Dia tiba-tiba jatuh pingsan karena diduga emboli paru, lalu dinyatakan brain dead. Nah, masalahnya jadi rumit karena dia sedang mengandung. Suaminya minta agar mesin ventilator dimatikan sesuai keinginan Marlise yang dulu nggak mau hidup dengan mesin. Tapi rumah sakit menolak karena hukum di Texas melarang menghentikan perawatan pada wanita hamil. Akhirnya Marlise tetap dipertahankan dengan mesin, meskipun secara medis dia sudah meninggal. Setelah berbulan-bulan, jantungnya akhirnya berhenti sendiri. Kasus ini membuka perdebatan besar tentang hukum, etika, dan hak seorang wanita yang sudah brain dead, tapi masih hamil. Kasus ketiga datang dari Inggris, tentang anak laki-laki bernama Archie Battersby. Archie mengalami cedera serius, dan dokter yakin batang otaknya sudah mati. Mereka mau lakukan tes untuk memastikan, tapi keluarganya menolak karena alasan agama, dan masih percaya ada harapan. Akhirnya kasus ini sampai ke pengadilan. Setelah proses panjang, hakim memberi izin untuk melakukan tes dan menghentikan alat bantu. Archie pun akhirnya dinyatakan meninggal setelah ventilator dilepas. Kasus ini menunjukkan betapa sulitnya menerima kenyataan kematian otak, apalagi kalau keluarga masih punya keyakinan lain. Nah, dari 3 kasus ini kita bisa lihat, ya, kematian otak itu bukan sekadar masalah medis aja, tapi juga nyangkut ke keluarga, hukum, bahkan keyakinan agama. Ada orang yang bisa menerima, ada juga yang menolak. Sebenarnya apa sih brain death itu? Apa bedanya sama kematian biasa? Kenapa kadang tubuh masih terlihat hidup, padahal otaknya sudah mati? Sesuatu yang kedengarannya super teknis dan medis banget, tapi percayalah, ini penting banget dan sebenarnya keren banget untuk kita pahami. Jadi, topik kita hari ini adalah brain death atau kematian otak total. Saya tahu ini topik yang berat, tapi saya janji akan menjelaskannya dengan cara yang santai dan mudah dimengerti. Jadi, apa sih brain death itu? Ini adalah kondisi di mana seluruh fungsi otak sudah berhenti total dan permanen. Tidak hanya otak besarnya saja, tapi termasuk juga otak kecil dan batang otak. Dan yang paling penting, kondisi ini irreversible alias tidak bisa pulih sama sekali. Karena batang otaknya sudah mati, semua refleks dasar seperti kontrol pernapasan, respons terhadap rangsangan, bahkan refleks pupil mata terhadap cahaya, sudah tidak ada sama sekali. Dan ini yang penting, secara medis dan hukum, orang yang sudah dinyatakan brain dead ini secara resmi sudah meninggal, meskipun mungkin jantungnya masih berdetak dengan bantuan alat medis. Nah, apa saja yang biasanya menyebabkan kematian otak total ini? Beberapa penyebab utamanya adalah trauma otak berat, misalnya karena kecelakaan, pendarahan otak yang masif, kurangnya suplai oksigen ke otak dalam waktu lama, serta infeksi berat atau pembengkakan otak yang sudah tidak terkendali. Para dokter memiliki protokol yang super ketat untuk menentukan apakah seseorang benar-benar brain dead. Pasien sudah dalam kondisi koma yang dalam dan tidak bisa dibangunkan, tidak ada respons terhadap rangsangan apapun. Cahaya, suara, bahkan rasa sakit. Refleks batang otak sudah hilang total. Dan yang paling krusial, apnea tes. Ketika ventilator dimatikan, pasien tidak bisa bernapas sendiri sama sekali. Ini bagian yang sering membuat keluarga pasien bingung dan sulit menerima kenyataan. Meskipun otak sudah mati total, beberapa fungsi tubuh masih bisa berjalan dengan bantuan alat medis. Jantung masih bisa berdetak, organ-organ lain masih bisa berfungsi terbatas. Tapi yang perlu benar-benar diingat, kesadaran dan perasaan sudah lenyap total. Inilah yang membedakan brain dead dari koma atau keadaan vegetatif. Brain death sangat penting dalam dunia medis, terutama untuk penentuan waktu kematian yang akurat dan untuk donor organ. Pasien brain death sering menjadi sumber organ transplantasi yang masih bagus karena organ-organnya masih terjaga dengan alat bantu medis. Bahkan setelah dinyatakan brain death, kadang tubuh masih bisa menunjukkan gerakan-gerakan refleks dari sumsum tulang belakang. Bisa saja tangan bergerak atau kaki kedutan. Ini yang sering disalahartikan sebagai tanda hidup oleh keluarga, padahal itu hanya refleks otomatis belaka. Brain death ini memang topik yang kompleks dan syarat emosi, tapi memahami konsep ini penting sekali, baik untuk keputusan medis maupun untuk kita sendiri dalam memahami kehidupan. Banyak orang sering bingung soal istilah brain death atau kematian otak.
Sebenarnya, kematian otak itu berbeda dengan kematian biasa yang kita kenal sehari-hari. Kalau kematian biasa, urutannya biasanya dari tubuh dulu yang berhenti bekerja. Misalnya serangan jantung, gagal napas, atau kecelakaan. Begitu tubuh berhenti, otak pun ikut mati karena tidak lagi mendapat oksigen dan aliran darah. Jadi, kematian biasa itu akhirnya membuat otak juga ikut mati. Sementara itu, brain death adalah kondisi khusus. Dalam kasus ini, seluruh fungsi otak, termasuk batang otak, sudah berhenti total dan tidak bisa pulih lagi. Secara medis dan hukum, itu sama saja dengan meninggal dunia. Bedanya, organ-organ lain masih bisa terus bekerja, karena dibantu mesin, seperti ventilator atau obat-obatan. Jadi meskipun jantungnya masih berdetak, itu bukan tanda bahwa orang tersebut masih hidup. Kenapa penting dibedakan? Karena banyak orang awam melihat pasien brain death, lalu mengira masih ada harapan. Padahal sebenarnya, kesadarannya tidak akan pernah kembali. Justru kondisi ini dimanfaatkan untuk hal-hal medis yang bermanfaat, seperti donasi organ atau penelitian. Singkatnya begini, pada kematian biasa, tubuh berhenti dulu, baru otak ikut mati. Pada kematian otak, otak sudah mati total, tapi tubuh masih bisa dijaga dengan mesin. Namun, dalam dua-duanya, secara definisi medis, orang itu sudah dianggap meninggal dunia. Ada satu hal yang sering bikin bingung di masyarakat. Banyak orang masih berpikir, kalau jantungnya masih berdetak, atau tubuhnya masih ada gerakan, berarti orang itu masih hidup. Padahal, itu bukan ukuran utama kehidupan manusia. Coba bayangin kasus ini. Ada orang kecelakaan atau kena serangan jantung berat. Pas dibawa ke rumah sakit, tubuhnya masih ada refleks kecil. Jari yang bergerak, dada naik turun karena mesin bantu napas, atau jantungnya masih berdetak. Keluarga pun berharap, oh masih hidup, ayo selamatkan. Padahal kalau otaknya sudah mati total, sebenarnya dia sudah meninggal dunia. Kenapa bisa begitu? Karena jantung itu punya sistem listrik sendiri, jadi dia bisa berdetak sebentar walaupun otaknya sudah mati. Otot dan saraf tulang belakang juga kadang masih nyimpen sisa sinyal listrik. Jadi bisa muncul gerakan spasme tanpa perintah otak. Ditambah lagi, kalau pakai ventilator, dada akan terlihat naik turun seolah-olah orang itu masih bernapas. Nah, hal inilah yang sering jadi masalah. Keluarga merasa masih ada harapan karena melihat tanda-tanda itu. Padahal, tenaga medis sudah tahu bahwa secara medis pasiennya sudah meninggal sejak otaknya mati. Apalagi di daerah-daerah, orang sering lebih percaya pada tanda visual, napas, detak jantung, gerakan tubuh, daripada diagnosis dokter. Jadi kesimpulannya jelas. Kuncinya ada di otak. Kalau otak, terutama batang otak sudah mati permanen, maka orang itu sudah dianggap meninggal dunia. Walaupun tubuhnya masih bisa dibuat tampak hidup sebentar dengan mesin atau refleks, nyatanya dia sudah tiada. Makanya edukasi soal ini penting banget, supaya keluarga nggak terjebak harapan palsu, dan supaya kita semua bisa lebih paham bahwa detak jantung belum tentu tanda hidup, tapi kematian otak sudah pasti tanda mati. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling mutakhir. Jadi, terkait perkembangan medis terbaru, ada sebuah terobosan besar yang baru aja terjadi di China. Transplantasi paru babi ke tubuh manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan yang lebih mencengangkan lagi, prosedur ini dilakukan pada seorang pasien yang sudah dinyatakan brain death. Kenapa pilih pasien brain death? Karena secara hukum, mereka sudah dianggap meninggal, tapi tubuhnya masih bisa dipertahankan dengan bantuan alat medis. Jadi, ini menciptakan kondisi yang ideal untuk uji coba transplantasi, tanpa resiko membahayakan orang yang masih hidup. Secara medis dan hukum, pasien brain death sudah tidak punya nyawa lagi, meskipun jantungnya masih berdetak berkat alat bantu. Itu artinya, melakukan uji coba pada kondisi ini, tidak melanggar prinsip keselamatan pasien hidup. Dengan bantuan ventilator, infus, dan perawatan intensif lain, tubuh mereka tetap bisa menjalankan fungsi biologis dasar. Nah, inilah yang dimanfaatkan peneliti, mereka bisa memantau bagaimana organ babi yang ditransplantasikan bekerja dalam tubuh manusia yang masih hidup secara biologis, tapi tanpa risiko kehilangan nyawa orang yang masih hidup. Model ini memungkinkan para ilmuwan mengumpulkan data penting. Bagaimana respons imun tubuh, potensi penolakan organ, serta tingkat keamanan prosedur transplantasi itu sendiri. Semua ini jadi langkah awal sebelum suatu saat nanti dicoba pada pasien yang benar-benar masih hidup. Pencapaian ini tentu bukan sulap, tapi hasil dari rekayasa genetika yang sangat presisi. Penelitian dilakukan oleh First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, China. Paru babi yang dipakai bukan dari babi biasa, melainkan Bama Siang Miniature Pig yang sudah dimodifikasi genetik dengan teknologi CRISPR. Tepatnya ada 6 gen yang diubah supaya lebih kompatibel dengan tubuh manusia. Pasien penerimanya adalah pria berusia 39 tahun yang mengalami brain death akibat pendarahan otak. Dalam operasi itu, paru kiri babi yang sudah dimodifikasi ditransplantasikan ke tubuhnya, sementara paru kanan asli pasien tetap dibiarkan. Hasilnya, selama 216 jam 9 hari, tim peneliti memantau kondisi pasien dengan ketat. Hasilnya cukup mencengangkan, paru babi itu bisa berfungsi dalam tubuh manusia sebelum akhirnya tubuh menunjukkan tanda-tanda penolakan imun.
Dengan begitu, ini jadi tonggak sejarah baru dalam dunia medis, khususnya transplantasi organ lintas spesies. Meski hasil ini luar biasa dan memberikan secercah harapan, para ahli menyatakan bahwa kita masih sangat jauh dari era di mana paru babi bisa digunakan secara rutin untuk menyelamatkan pasien. Jadi, temuan ini adalah sebuah bukti konsep, proof of concept, yang sangat sukses, tetapi bukanlah akhir dari perjalanan. Ini adalah langkah pertama yang monumental, yang membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut. Para ilmuwan perlu terus menyempurnakan modifikasi genetik, strategi imunosupresi, dan teknik preservasi organ sebelum uji klinis pada manusia hidup dapat dimulai. Penemuan ini bukan cuma sekadar eksperimen yang keren. Ini memiliki implikasi yang sangat besar. Harapan baru untuk pasien gagal paru. Ribuan orang di seluruh dunia menunggu donor paru yang tidak kunjung datang. Xenotransplantasi suatu hari nanti bisa menjadi jawaban dari krisis kekurangan organ ini. Pemahaman yang lebih dalam tentang sistem imun eksperimen seperti ini memberi kita pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang bagaimana sistem imun manusia bereaksi terhadap organ hewan yang akan memandu pengobatan masa depan. Model untuk organ lain, pelajaran yang didapat dari transplantasi paru ini dapat diterapkan pada transplantasi organ lain dari babi, seperti jantung, hati, dan ginjal, yang juga sedang aktif diteliti. Jadi, meskipun masih panjang jalannya, terobosan ini adalah sinyal terang yang jelas bahwa masa depan di mana organ hewan dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia, bukanlah lagi sekedar mimpi science fiction, tapi sebuah tujuan ilmiah yang sedang kita kejar dengan penuh semangat. Saya harap penjelasan ini membantu kalian memahami topik yang rumit ini dengan cara yang lebih mudah dicerna. Jika kamu memiliki pendapat, jangan ragu untuk berkomentar di bawah. Terima kasih sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.